Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Viviana dari kelas MJ202, Program Studi PJJ Manajemen. Pada presentasi ini, saya akan membahas kondisi perekonomian Indonesia pada saat pandemi, mulai dari pertumbuhan PDB, kemudian kondisi nilai tukar rupiah, inflasi, lalu pihak-pihak yang berperan dalam kebijakan ekonomi, sampai bagaimana kebijakan suku bunga BI bisa memengaruhi perekonomian. Jadi nanti bukan hanya melihat angkanya saja, tetapi saya akan coba menghubungkan antara satu indikator dengan indikator lainnya. Baik, saya mulai dari pembahasan pertama, yaitu PDB triwulan 1 pada tahun 2021. Nah, pada slide ini kita bisa lihat kondisi PDB Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021. Kalau kita lihat angkanya, PDB Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar minus 0,74% secara year on year ya. Tapi yang perlu diperhatikan yaitu angka minus ini sebetulnya udah menunjukkan perbaikan kalau dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya yaitu 2020. Jadi walaupun masih negatif, penurunan ini sudah tidak sedalam sebelumnya. Kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, ada beberapa bagian yang sudah mulai memberikan kontribusi positif. Contohnya seperti ekspor, impor, lalu konsumsi pemerintah. Sedangkan konsumsi rumah tangga masih mengalami kontraksi. Salah satu penyebabnya yaitu karena aktivitas masyarakat yang masih terbatas karena pandemi itu. Jadi kalau disederhanakan, ekonomi Indonesia waktu itu sebenarnya belum benar-benar pulih, tetapi sudah mulai menunjukkan arah pemulihan. Dan menurut saya yang menarik justru bukan melihat PDB-nya masih minus atau tidak, tapi kita perlu lihat dari mana sebenarnya pemulihan itu mulai datang. Nah, kalau kita lihat lebih detail di slide ini, kita bisa lihat dari mana aja sih dorongan terhadap perekonomian tersebut. Yang pertama yaitu ekspor, tumbuh sebesar 6,74%. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya permintaan dari negara mitra dagang. Contohnya itu seperti Tiongkok, lalu ada Amerika Serikat. Kemudian impor juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,27%. Lalu konsumsi pemerintah juga meningkat sekitar 2,96%. Salah satunya karena ada stimulus fiskal. Lalu investasi atau PMTB masih negatif, tapi kontraksinya sudah jauh lebih kecil, yaitu sekitar minus 0,23%. Nah, yang masih menjadi tantangan adalah konsumsi rumah tangga yang masih berada di angka minus 2,23%. Kalau saya hubungkan angka-angka ini, menurut saya ada satu hal yang cukup menarik, yaitu pemulihan ekonomi waktu itu belum sepenuhnya berasal dari konsumsi masyarakat, tapi cukup banyak terbantu oleh ekspor dan peran pemerintah. Karena kalau kita lihat, ekspor sudah tumbuh positif dan konsumsi pemerintah juga semakin meningkat, sedangkan konsumsi rumah tangga masih negatif. Jadi menurut saya ini menunjukkan bahwa ekonomi memang mulai bergerak, tetapi aktivitas masyarakat belum sepenuhnya kembali seperti kondisi normal yang sebelumnya. Lalu ada beberapa sektor yang justru tumbuh cukup tinggi selama pandemi, yaitu seperti informasi, komunikasi, pengadaan air, dan jasa kesehatan. Jadi pandemi memang memberikan tekanan pada banyak sektor, tetapi di saat yang sama juga mendorong pertumbuhan pada sektor-sektor tertentu. Nah, setelah melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi PDB, selanjutnya kita lihat indikator lain yang juga lebih penting, yaitu nilai tukar rupiah. Lalu pada slide ini kita bisa lihat perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Nilai tukar ini penting karena perubahan nilai rupiah bisa berhubungan dengan yaitu tadi seperti kegiatan ekspor, impor, investasi, lalu juga kondisi pasar keuangan. Di sini tidak hanya ditampilkan nilai rupiah terhadap dolar Amerika, tapi juga ada yield SBN 10 tahun, lalu indeks dolar atau DXY, lalu ada yield US Treasury dan aliran modal asing. Jadi sebenarnya yang ingin kita lihat di sini adalah seberapa stabil sih kondisi keuangan Indonesia pada saat itu. Kalau nilai tukar relatif stabil dan pasar keuangan juga cukup terjaga, maka hal tersebut bisa memberikan kondisi yang lebih baik bagi kegiatan ekonomi.
Nah, kita lihat lebih jelas angkanya di slide berikutnya. Lalu untuk datanya, rupiah dibuka sekitar Rp14.530 per dolar Amerika. Kemudian yield SBN 10 tahun berada di sekitar 6,39%, di XY berada di 92,06%, lalu yield US Treasury 10 tahun sekitar 1.619%. Dari sisi aliran modal asing pada tanggal 5 sampai 8 April 2021 tercatat pembelian neto sekitar 2,34 triliun. Kemudian kalau kita lihat inflasinya, pada saat itu inflasi masih cukup rendah dan terkendali ya. Jadi secara umum kondisi rupiah dan pasar keuangan Indonesia waktu itu masih relatif terjaga. Tapi menurut saya kita juga nggak bisa langsung mengatakan bahwa karena rupiah stabil berarti ekonominya sudah sepenuhnya baik. Karena dari slide sebelumnya kita masih melihat bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi masih mengalami kontraksi. Jadi lebih tepat kalau kita bilang stabilitas rupiah menjadi salah satu faktor yang mendukung proses pemulihan, bukan satu-satunya penyebab pemulihan ekonomi. Nah, selain nilai tukar, ada satu indikator lain yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya, yaitu inflasi. Kalau kita dengar kata inflasi, sebetulnya kita cukup sering ngerasain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika harga kebutuhan sehari-hari naik, sementara uang yang kita punya jumlahnya tetap. Nah, perubahan harga tersebut salah satunya diukur melalui indeks harga konsumen atau disebut IHK. Pada April 2021, inflasi IHK masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Lalu di slide ini, inflasi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu inflasi inti, lalu volatile food atau bahan makanan yang bergejolak, dan administered prices atau harga yang diatur pemerintah. Pembagian ini penting karena setiap kelompok memiliki penyebab yang berbeda. Jadi kalau inflasi naik, kita juga perlu lihat apa sih yang sebenarnya menyebabkan kenaikan tersebut, bukan hanya melihat angka akhirnya. Kalau kita lihat datanya, inflasi IHK pada April 2021 tercatat sebesar 0,13% secara month-to-month. Nah, angka ini memang sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 0,08%. Tetapi secara keseluruhan masih tergolong rendah. Lalu untuk inflasi inti sebesar 0,14%, salah satu pendorongnya adalah kenaikan harga emas perhiasan dan meningkatnya permintaan selama bulan Ramadan. Kemudian volatile food sebesar 0,15%. Di kelompok ini justru ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga karena udah memasuki masa panen. Sedangkan administered prices sebesar 0,11%. Salah satunya karena dipengaruhi oleh kenaikan cukai hasil tembakau dan bahan bakar rumah tangga. Kalau dilihat secara tahunan, inflasi meningkat sedikit dari 1,37% pada Maret menjadi 1,42% pada April 2021. Nah, angka ini masih berada jauh di bawah sasaran inflasi tahun 2021, yaitu 3% plus minus 1%. Jadi secara umum inflasi memang masih terkendali, tapi ada satu hal yang menarik menurut saya, yaitu inflasi yang rendah memang bagus karena ya menunjukkan harga-harga masih relatif stabil. Tapi kita nggak bisa mengartikan kalau kondisi ekonomi masyarakat sudah sepenuhnya baik, karena kalau kita hubungkan dengan slide sebelumnya, konsumsi rumah tangga masih negatif. Jadi bisa saja inflasi yang rendah waktu itu juga berkaitan dengan permintaan masyarakat yang sebetulnya belum sepenuhnya pulih karena aktivitas masih dibatasi. Jadi menurut saya inflasi rendah di kondisi seperti ini punya dua sisi. Di satu sisi bagus karena harga terkendali, tapi di sisi lain kita tetap perlu melihat kondisi daya beli dan permintaan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pihak-pihak yang berperan dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah pemerintah pusat. Pemerintah berperan dalam kebijakan fiskal, misalnya melalui pajak ataupun belanja negara, lalu ada stimulus ekonomi. Kemudian yang kedua adalah Bank Indonesia. BI berperan sebagai bank sentral
dan salah satu tugasnya adalah menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, serta mengatur kebijakan moneter dan suku bunga. Kemudian yang ketiga adalah KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. KSSK merupakan forum koordinasi yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Jadi kalau kita lihat kebijakan ekonomi itu sebetulnya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak aja. Karena pemerintah punya peran dari sisi fiskal, lalu BI dari sisi moneter, dan ada koordinasi dengan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Apalagi pada kondisi pandemi, koordinasi seperti ini menjadi penting karena masalah ekonominya juga saling berhubungan. Nah, setelah mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam kebijakan ekonomi, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana kurs dan inflasi tersebut akhirnya bisa memengaruhi PDB. Pertama, kita lihat dari sisi nilai tukar rupiah. Kalau nilai rupiah relatif stabil, daya saing produk Indonesia di pasar global juga lebih terjaga. Hal ini karena salah satunya terlihat dari ekspor yang tumbuh sebesar 6,74% pada triwulan 1 di tahun 2021. Kemudian stabilitas nilai tukar dan adanya aliran modal asing itu juga bisa memberikan sentimen yang lebih positif bagi investasi. Akibatnya kontraksi investasi atau PMTB bisa ditekan menjadi sekitar minus 0,23%. Kemudian dari sisi inflasi, kalau inflasi masih rendah, kenaikan harga barang secara umum masih bisa dikendalikan. Ini membantu menjaga daya beli masyarakat. Memang konsumsi rumah tangga masih mengalami kontraksi sebesar minus 2,23%. Tapi setidaknya inflasi yang terkendali ini bisa mencegah daya beli masyarakat turun menjadi lebih dalam. Jadi kalau disederhanakan, nilai tukar yang stabil membantu dari sisi eksternal dan investasi. Sedangkan inflasi yang terkendali membantu menjaga daya beli masyarakat. Nah, kalau semua pembahasan tadi kita gabungkan, kita bisa lihat gambaran ekonomi Indonesia pada awal tahun 2021. PDB memang masih negatif ya, yaitu minus 0,74%. Tapi sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai minus 5,32%. Kemudian inflasi juga sangat rendah, sekitar 1,42% secara year on year. Jadi secara keseluruhan memang ada tanda-tanda pemulihan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, PDB sudah mulai membaik, inflasi rendah, tapi konsumsi rumah tangga masih negatif. Artinya kita tidak bisa menilai kondisi ekonomi hanya dari satu indikator. Kalau hanya melihat inflasi, kita mungkin mengatakan kondisi cukup bagus karena harga stabil. Kalau hanya melihat PDB, kita juga bisa bilang ekonomi mulai pulih kok. Tetapi ketika kita lihat konsumsi rumah tangga, ternyata banyak aktivitas masyarakat yang belum benar-benar kembali normal. Jadi menurut saya kondisi Indonesia waktu itu lebih tepat disebut sedang dalam proses pemulihan, bukan sudah pulih sepenuhnya. Dan pemulihan tersebut didukung oleh beberapa faktor, terutama ekspor, stimulus pemerintah, serta program vaksinisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kalau dilihat sekilas, diagram ini memang cukup banyak bagian. Tapi kalau kita sederhanakan, sebenarnya intinya adalah bagaimana perubahan BI rate bisa memengaruhi kegiatan ekonomi. Ketika BI mengubah suku bunga, dampaknya itu bisa masuk ke bunga kredit dan deposito. Nah, ini kemudian bisa memengaruhi jumlah kredit yang disalurkan, seperti harga saham dan obligasi, konsumsi, investasi, sampai nilai tukar dan ekspektasi inflasi. Setelah itu dampaknya bisa sampai ke PDB dan inflasi. Jadi perubahan BI rate itu sebenarnya bukan hanya dirasakan oleh bank. Contohnya, kalau bunga kredit naik, masyarakat yang tadinya mau mengambil pinjaman mungkin mereka akan pikir-pikir lagi karena cicilannya menjadi lebih mahal. Kalau banyak masyarakat dan perusahaan melakukan hal yang sama, konsumsi dan investasi juga bisa ikut turun.
Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kebijakan moneter di tingkat bank sentral akhirnya bisa berpengaruh ke kegiatan ekonomi sehari-hari. Sekarang kita masuk ke skenario pertama, yaitu ketika BI rate naik. Kalau BI rate naik, biasanya bunga deposito dan kredit di bank juga ikut naik. Bagi masyarakat, menabung menjadi lebih menarik karena itu tadi, bunganya lebih tinggi. Tapi untuk orang yang ingin meminjam uang, biayanya tentunya lebih mahal. Akibatnya kredit yang disalurkan bisa turun. Kalau kredit turun, konsumsi masyarakat dan investasi dari perusahaan juga bisa ikut melambat. Kemudian suku bunga yang tinggi bisa menarik modal asing sehingga rupiah cenderung menguat. Tapi di sini ada konsekuensinya juga. Kalau rupiah terlalu kuat, harga produk Indonesia bagi pembeli luar negeri bisa menjadi lebih mahal tentunya, sehingga ekspor berpotensi menurun. Jadi pada akhirnya, kenaikan BI rate bisa membuat pertumbuhan PDB melambat. Tetapi di sisi lain juga membantu menekan inflasi. Karena kenaikan BI rate bukan berarti kebijakan yang buruk. Tergantung masalah ekonominya. Kalau masalah utamanya adalah inflasi yang terlalu tinggi, kebijakan ini bisa diperlukan untuk mengerem aktivitas ekonomi. Sekarang kita lihat kondisi sebaliknya, yaitu ketika BI rate turun. Kalau suku bunga turun, biaya kredit tentunya akan menjadi lebih murah. Nah, ini bisa membuat masyarakat lebih tertarik mengambil pinjaman, misalnya untuk konsumsi ataupun modal usaha. Lalu perusahaan juga bisa lebih terdorong ya melakukan investasi karena pembiayaannya lebih rendah. Jadi kredit meningkat, konsumsi dan investasi juga meningkat. Di sisi lain, suku bunga yang lebih rendah bisa membuat rupiah sedikit melemah karena investor tentunya mencari keuntungan yang lebih tinggi melalui tempat-tempat yang lain. Rupiah yang lebih lemah bisa membuat harga produk Indonesia lebih murah di pasar global juga, sehingga ekspor berpotensi meningkat. Jadi, dampak akhirnya adalah PDB bisa meningkat, tetapi kalau aktivitas ekonomi dan peredaran uang meningkat terlalu cepat, inflasi bakalan ikut naik. Lalu, kalau saya simpulkan, BI rate turun bisa membantu ketika ekonomi sedang lesu, tapi tetap perlu diperhatikan agar dorongan terhadap ekonomi nggak menyebabkan inflasi menjadi terlalu tinggi. Jadi bukan soal BI rate naik itu bagus atau turun itu bagus, tapi yang lebih penting adalah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi. Nah, dari dua skenario tadi kita bisa lihat kenapa di sini ada bagian yang disebut feedback atau umpan balik. Jadi, BI tidak hanya menaikkan atau menurunkan suku bunga kemudian selesai. Bukan begitu, tapi setelah kebijakan dilakukan, BI akan melihat lagi nih bagaimana dampaknya terhadap inflasi dan kondisi ekonomi. Misalnya kalau suku bunga diturunkan dan ternyata ekonomi mulai tumbuh, tetapi inflasi kemudian meningkat terlalu tinggi, BI bisa kembali menaikkan suku bunga. Sebaliknya juga, kalau ekonomi masih terlalu lemah dan inflasi rendah, kebijakan yang lebih longgar bisa dipertimbangkan. Jadi menurut saya kebijakan moneter itu seperti mencari titik keseimbangan. Kalau terlalu longgar, ekonomi bisa memang bisa terdorong, tapi kalau inflasi bisa meningkat. Sebaliknya, kalau terlalu ketat, inflasi bisa ditekan, tetapi pertumbuhan ekonomi juga bisa tertahan. Jadi tantangannya bukan memilih antara pertumbuhan ekonomi atau inflasi, tetapi bagaimana menjaga keduanya tetap seimbang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Baik, jadi dari seluruh pembahasan yang sudah saya sampaikan, bisa kita lihat bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada awal tahun 2021 memang masih mendapatkan dampak dari pandemi. PDB masih berada di zona negatif, tapi kontraksinya sudah jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian ekspor mulai tumbuh, konsumsi pemerintah meningkat, dan nilai rupiah relatif terjaga. Inflasi juga masih rendah dan terkendali. Tapi di sisi lain, konsumsi rumah tangga menjadi mengalami kontraksi. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan, tapi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh bagian perekonomian. Kemudian dari pembahasan BI rate, kita juga bisa melihat bahwa kebijakan moneter mempunyai dampak yang saling berhubungan.
perubahan suku bunga bisa memengaruhi kredit, konsumsi, investasi, nilai tukar, kemudian akhirnya berdampak pada PDB dan inflasi. Jadi inti yang saya dapat dari materi ini adalah kondisi ekonomi tidak bisa dilihat hanya dari satu angka. Kita perlu melihat hubungan antara PDB, inflasi, nilai tukar, konsumsi, investasi, dan juga kebijakan pemerintah. Karena ketika satu indikator berubah, indikator lainnya juga bisa ikut terpengaruh. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian saya.